selamat datang di podcast Selepas Senja episode ke-41. Kita semakin dekat kepada akhir tahun 2020. Tinggal berapa minggu lagi ya? Kayaknya tinggal sekitar 1-2 minggu. Sekarang tanggal berapa sih? Lupa gue. Sekarang kalau gak salah tanggal 18. Ya. Kemarin soalnya anak gue baru terima raport tanggal 18. Berarti ya sekitar kurang dari 2 minggu sebenarnya ya. Benar-benar tahun 2020 itu membuat aku kehilangan kata-kata. Halo semuanya, apa kabar? Belum sempet nih menyapa dengan seharusnya sebagaimana dan adanya podcast gue Elestion yang biasa nemenin lo di podcast Selepas Senja. Kita udah episode ke-41. Gue seneng banget karena tahun ini gue berhasil membuat diri gue jadi lebih bener-bener lebih konsisten. Dan lo tahu gak, dengan satu hal yang biasa kita konsistenkan ternyata bisa mengakibatkan atau bisa mempengaruhi hal-hal lain di dalam hidup kita sendiri. Kalau gak percaya cobain. Gue berawal dari si podcast ini. Jadi tadinya kan pokoknya lo udah tahu deh. Gue tadinya tuh yang seenak udel gue gitu ya. Pengen bikin, pengen enggak. Dan itu juga sama juga berdampak sama banyak hal dalam pekerjaan, terutama dalam kebiasaan sehari-hari, terutama pokoknya dalam hal yang gue lakukan lah di dalam hidup gue. Gue kebiasaan adalah menganut orang yang lepas, bebas, santai, dan gue merasa bahwa ya gue nggak mau beraturan gitu loh. Gue nggak suka diatur, gue nggak mau peraturan yang terlalu kaku, gue nggak mau terlalu dikotak-kotakan, gue mau dibulet-bulet. Ya gitu. Dan itu sudah bertahun-tahun. Dan biasanya saat nggak usah deh nyampe bertahun-tahun, beberapa bulan aja lo melakukan satu kegiatan dan melakukan dengan cara itu dalam hidup lo akan jadi satu kebiasaan. Nah, apalagi gua. Jadi waktu gue masih kerja sama orang gitu ya, itu kan tentunya tidak bisa gitu loh semua lepas dari aturan. Gue masih harus kerja, harus ini, harus itu. Waktu anak gue kecil juga terikat secara langsung tidak langsung gitu ya dengan kebutuhan, ya harus nganterin anak sekolah, harus ngasih makan anak, harus ini, harus itu, harus ini, sehingga ya mau nggak mau harus harus diatur maksudnya. Sorry belepotan. Nah, begitu anak-anak gue semakin besar gitu ya, dan karena gue juga kerja sendiri gitu, jadinya anak-anak gue kan udah bisa gue lepas nih. Udah bisa lepas. Maksudnya ya gak dilepas-lepas banget lah, emang anak kucing habis itu dilepas sudahan gitu. Enggak, jadi begitu mereka udah mulai bisa sarapan sendiri, bangun udah bisa bikin waker sendiri, maksudnya alarm. Mungkin di sini ada yang tidak mengerti dengan bahasa waker. Itu yang kita setel waktunya. Nah, mereka tuh udah kayak begitu tuh udah dari beberapa tahun yang lalu gitu. Jadi mereka ya bangun sendiri, udah beres-beres sendiri, sarapan pun sendiri gitu. Jadi memang gue udah siapin gitu ya, sarapan di rumah ini bukan sarapan yang heboh gitu ya. Jadi ya ada roti, ada ini ya. Pilihlah sendiri, makan yang pengen kalian makan gitu loh. Kecuali misalnya kadang-kadang, Ma bikin nasi goreng dong, besok pengen sarapan nasi goreng, atau Ma pengen mie atau pengen apa gitu ya. Ya itu pun mereka jarang-jarang gitu loh. Anak gue kebetulan juga hampir sama kayak emaknya, sukanya yang ringkes gitu. Kalau pagi-pagi itu lebih
ya ke situ gitu. Yang penting mereka tuh ya kalau nggak ada susu, dan mereka juga kadang-kadang udah kadang-kadang mau icip-icip kopi susu. Ya jadi hal-hal tersebut atau teh gitu ya, mereka bisa bikin sendiri. Mereka sudah bisa bikin sendiri. Jadi kadang-kadang gue kalau misalnya gue kerja sampai malam gitu ya, dan gue misalnya ngejoprak dan gue tepar sampai agak siangan, ya mereka udah jalan sendiri gitu loh, udah bisa lah gitu. Nah, hal-hal kayak gitu, kecuali misalnya makan siang, makan malam gitu. Termasuk juga kerjaan. Jadi ya itu berantakan gitu ya, tidak terstruktur. Dan gue sangat nyaman dengan hal tersebut. Cuman ternyata kadang-kadang di balik kenyamanan-kenyamanan itu ada hal-hal yang mungkin membuat kita ya punya kendala-kendala gitu ya. Dan ya kadang-kadang kita kalau ingin ingin sesuatu, ingin apa ya, memang kan dalam proses itu harus ada konsistensi, komitmen terhadap diri, komitmen terhadap hal yang kita lakukan dan lain sebagainya. Nah, itu yang gue lihat agak berantakan di dalam kerjaan gue yang sebenarnya gitu ya. Jadinya kalau ada deadline, kalau ada permintaan, kalau ada itu jadinya gue kadang-kadang ada satu waktu yang gue kelimpungan gitu loh, kelimpungan banget untuk mengejar semua goal gue, semua planning gue, dan akhirnya berantakan, dan akhirnya nggak kecapai, dan akhirnya nggak kelakuin, dan akhirnya guanya sendiri yang jadi susah gitu loh. Gue yang jadi susah, gue yang jadi nggak pernah bisa menikmati waktu yang tadinya gue tuh masih pengen gitu ya, pengen main, pengen nonton, pengen nongkrong sama anak sama laki gue, pengen nongkrong sama keluarga gue. Dan hal-hal tersebut tuh jadi karena acak-acakan jadwalnya karena tidak ada strukturnya gitu. Yang penting kan gue udah kerjain gitu ya. Tapi kadang-kadang di saat gue lagi nggak pengen gitu ya, lagi nggak ada moodnya, lagi nggak ada niatnya gitu ya, gue bisa yang ya nanti gitu. Dan akhirnya begitu ada kerjaan bertubi-tubi, guanya jadi kelimpungan karena gue nggak punya struktur itu gitu. Makanya begitu 2020 ini gue punya kesempatan yang banyak sekali, karena kan mau nggak mau jam main gue di luar atau jam aktivitas gue di luar kan banyak sekali kekat. Waktunya gue mulai beberes gitu ya, yang tadinya mungkin di dalam kehidupan dan jadwal gue ada yang terlalu banyak, ada yang terlalu kurang, ada yang ini, ada yang gak seimbang, ada yang ngaco gitu. Dan akhirnya di tahun 2020 ini sih gue banyak mereview gitu ya, mereview apa aja sih yang gue rasa menjadi penyebab dari ketidakberesan atau menyebabkan gue sulit untuk menata gitu loh, menata apa yang harus gue lakuin tanpa kehilangan waktu untuk diri gue dan waktu untuk orang-orang terkasih. Ya pokoknya itu gitu, gue tetap mau itu dan gue nggak pengen kehilangan itu, tapi gue pengen semua kerjaan gue beres, apa yang gue harus lakuin juga bisa kelakuan bisa terlaksana gitu. Dan mulailah gue mengatur, oh hari ini gue harus apa, pagi harus apa, siang harus apa, sore harus apa, hari apa gue harus. Jadi itu gue atur gitu ya, bermula dengan bermula dengan ngatur jadwal. Oh berarti gue bikin konten gue yang di channel lain itu di sebelah sini sama di sebelah sini gitu ya, hari misalnya hari Sabtu sama hari Senin gitu, dan konten gue yang satunya lagi di hari apa sampai di hari apa gitu ya. Nah podcast gue selipin nih di hari Jumat gitu ya, karena memang udah dari dulu gue biasanya di hari Jumat ya udah di situ aja.
Terus misalnya gue hari off gue hari apa gitu ya. Nah, hal-hal seperti itu ya gue coba atur dan gue jalanin. Mmm, dan iya baru bisa membiasakan diri gitu ya. Kadang-kadang kan ada ya, "Duh gue lagi nggak dapet mood nih, aduh gue lagi nggak ini nih." Tapi memang kadang-kadang, ya kalau kita mau ngikutin si mood itu sama kayak misalnya mau ngikutin si niat, ini hampir sama nih karakternya si mood sama si niat. Kalau nggak mood ya nggak niat kan. Nah makanya gue akhirnya, apa ya, iya kalau gue mau nungguin si mood sama si niat itu mah enggak kelar-kelar gitu ya, nggak beres-beres dan akhirnya gue soalnya gini, sorry gue harus, juga ngomong, mmm, maksudnya bukan ngomong maksudnya gue harus ceritain juga, gue kadang-kadang gitu ya, saking keberantakan gue dengan jadwal gue, iya, gue Sabtu Minggu tuh kadang-kadang bahkan juga jadi nggak punya waktu, malah bisa sampai pagi kadang-kadang gitu ya, sampai begadang juga. Terus gue mikir, gue udah umur segini, masa Sabtu Minggu juga gue nggak bisa yang namanya santai dan anak-anak gue kadang-kadang tuh udah hari Jumat malam tuh biasanya, "Mah, ini," ya mereka pengen main bareng, nonton bareng, pengen bareng-bareng sama kita gitu karena udah 5 hari ini kan, mereka sekolah apa gitu ya. Iya juga ya, gue masa nggak punya waktu sama, anak gue sama laki gue gitu dan di situ gue ya baru mikir, nah lanjut lagi ke yang tadi dan akhirnya ya gue jalanin dengan gue tetap menyisakan, bukan menyisakan tapi menyediakan, eee, ya hari-hari dan waktu-waktu setiap hari ya jam segini, jam misalnya jam 8 jam 9 itu paling pol gue sudah berhenti, kalau bisa jam 7 gitu. Awal-awal sampai akhirnya gue bisa, oke, jam 5 gue selesai gitu loh. Jadi, gue bikin seakan-akan ya aktivitas gue seperti orang kantoran, mulai aktivitas di dalam, tempat kerja gue gitu ya udah dari jam 9 sampai jam 5. Jam 5 itu gue selesai, gue bisa olahraga, gue bisa jalan, gue bisa, santai sama anak gue bisa, nyiapin makan buat malam gitu ya, ya gitu. Nah ini salah satunya latihan gue adalah di podcast, podcast Lepas Senja ini selain hal-hal lain yang gue lakuin. Dan sering loh, bukannya apa ya, bukannya nggak pernah gue ngerasa, "Ah, ya udahlah tinggalin aja, ah, ya, gue lagi nggak punya ide atau gue lagi nggak males ngomong," gitu ya, atau gue lagi, banyak kerjaan yang harus gue lakuin gitu ya, sehingga itu bisa aja gitu ya, bisa aja gue lempar ke samping gitu. Cuman di situ gue, oh iya ya, lu harus konsisten, lu harus komitmen. Masa komitmen sama orang lain aja lu bisa pegang, lu janji sama orang lain lu bisa pegang, lu janji sama diri lu sendiri masa nggak bisa lu pegang gitu kan ya. Padahal kan katanya love yourself gitu kan, cintai dirimu dari, ya lebih dari apapun gitu ya. Kalau kita bisa cinta, kita bisa sayang, kita bisa janji, kita bisa komitmen sama orang siapapun, masa sama diri sendiri lu selalu mengalahkan gitu loh, maksudnya, dengan gampangnya. Tapi memang sih, memang paling gampang ngebatalin janji atau komitmen sama diri sendiri karena dia nggak pernah marah. Yang marah nanti hasil-hasilnya gitu kan ya, yang menunjukkan kemarahannya. Iya, gue bukan yang gampang gitu ya, struggle banget. Yang namanya pertama tuh ya begitu gue bikin aturan, gue bikin aturan buat gue sendiri, sebenarnya bukan buat orang lain kan. Itu yang namanya setengah mati banget. Terus gue nginget ya, waktu gue kerja, waktu gue kuliah, waktu gue sekolah,
banyak aturan-aturan yang dibikin oleh orang lain untuk diri gue, tapi gue bisa lakuin. Kenapa pas gue bikin aturan buat diri gue sendiri gue nggak bisa lakuin gitu kan? Nah itu tuh si Elis dan si Alus berantem. Yang namanya kok itu tuh nggak langsung bisa, beneran itu nggak langsung bisa, itu nggak langsung mulus gitu ya. Dan akhirnya mulai bulan ke-3 gitu, mulai bisa menikmati gitu ya, mulai menikmati iramanya, mulai bisa dan itu karena hal itu gue jadi mood itu ya bukannya gue cari lagi gitu loh. Apa niat sama mood itu ya udah jadi kelatih untuk ya harus tiap hari gue harus bangun tidur dan ready to show up gitu. Bangun tidur dan ready to go gitu untuk hari itu. Dan ya gak bisa yang namanya kadang-kadang kan, aduh gue lagi ngamut nih, abis tadi anak gue begini, abis tadi laki gue begini, bangun tidur gue abis ngeliat aduh ada jerawat lah yang disalahin, ada ubanan numbuh disalahin, atau misalnya bangun gara-gara ada tukang sayur ketak-ketok gitu kan, atau apalah kadang-kadang kita membuat excuse pemakluman atau alasan-alasan di saat emang kita lagi nggak pengen sesuatu gitu ya. Ya sebenarnya kan bisa aja siapa aja kalau kita menggantungkan itu ke tempat lain atau ke orang lain atau siapa yang lain di luar diri kita, yang pastinya akan selalu ada. Karena apa, kita naruh kebutuhan kita itu atau hal-hal yang menyangkut hal tersebut gitu ya, keinginan, niat dan lain sebagainya itu karena orang lain. Karena gue sempet ya ngomong kayak begitu, teman gue tuh bilang, aduh capek amat sih hidup lo diatur-atur. Gue bilang nggak ada yang ngatur gue, masalahnya gue yang pengen teratur. Dan kadang-kadang ada orang yang melihat orang yang terjadwal dengan sedemikian rupa, dia bilang hidup cuman sekali, why don't you enjoy it gitu ya. Cuman memang prioritas kebutuhan orang juga beda-beda. Gue melihat temen gue yang ngomong kayak begitu juga, oh ya mungkin prioritas dia atau kebutuhan dia di dalam hidup atau aktivitasnya dia tidak membutuhkan dia untuk gitu loh, untuk untuk mengatur hal tersebut, karena dia masih lajang, dia memang petualang gitu ya, bisa kemana kemari gitu, dan dia memang melakukan hidupnya ya sesuai dengan cara dia. Nah gue sebagai istri, sebagai ibu, sebagai juga orang yang bekerja sendiri dan lain sebagainya, ya tentunya gak akan bisa ngikutin cara hidupnya dia pun tidak akan bisa ngikutin cara hidup gue gitu. Tetapi kalau misalnya kita punya banyak peran gitu dan punya banyak tugas, punya banyak hal yang dikerjakan, dan membuat diri kita seperti petualang yang bebas lepas gitu ya, juga pastinya akan berantakan. Tapi bukan berarti kan saat kita mengatur hidup kita gak bisa menikmati. Kadang-kadang orang yang melihat orang yang mengatur hal tersebut gitu ya, dan kadang-kadang itu yang kadang bisa membuat berantakan lagi. Wah udahlah besok aja, lu ngapain sih harus diiniin, orang gak ada orang yang marah atau mecat lo gitu kan, besok aja bisa kan, masih deadline-nya masih 3-5 hari lagi atau masih seminggu lagi. Iya. Cuman ya kalau kita gak pernah tahu apa yang terjadi 5 minggu itu. Tiba-tiba ada beberapa kerjaan masuk, gue belum ngerjain ini, yang ada hancur lebur gitu kan. Nah hal-hal tersebut yang kadang gak dimengerti orang.
Dan prioritas orang itu kan masing-masing beda. Ada yang memang mementingkan, gue nggak masalah, gue nggak punya uang, gue nggak makan hari ini, gue bisa kemana aja gitu ya. Atau gue yang penting gue jalan-jalan, atau yang penting gue happy, hidup gue kayak di pantai gitu ya. Gue nggak perlu nikmatin, nggak perlu nyari mencari uang sedemikian ngototnya. Ada gitu kan. Yang dipentingkan adalah fun-nya, dan itu adalah hal yang membuat dia happy. Tapi kan hal yang membuat orang happy itu beda-beda. Ada orang yang happy di saat dia ngerasa nyaman dengan hidupnya, dia nggak dikejar-kejar sama utang, nggak di tagihan atau keperluan atau kebutuhan hidupnya tercukupi, nggak di ngerong-ngerong sama tukang tagih gitu ya. Tadi udah ngomongin belum? Dan dia bisa memenuhi lah keinginan sama kebutuhan dia. Apalagi kalau misalnya orang-orang yang sudah menikah, sudah punya anak. Oh, anak gue yang penting udah sekolah, yang penting sekolahnya lancar, yang penting mereka juga happy dengan hidupnya, mereka pengen apa ada gitu kan. Itu kan masing-masing yang berbeda. Enggak semua orang kok juga suka dengan itu. Ada yang juga yang penting cukup, yang penting sandang pangan papan, gue nggak perlu yang mewah. Ada juga gitu loh. Ada juga yang ya pokoknya bermacam-macam dan beragam-ragam. Nah kadang-kadang orang saling melihat ini loh, yang saling jadinya mereka mikir orang yang tidak sepaham sama mereka, orang yang tidak menjalani hidup atau melakukan cara yang mereka lakukan itu kelihatannya kayak orang yang nggak happy. Hidup macam apa itu gitu kan ya. Karena gue tuh sering gitu ya, maksudnya pas lagi ketemu sama temen gue dan misalnya tadinya emang gue pengen nongkrong hari ini sama temen gue. Terus kan biasanya kalau lagi nongkrong gitu kan, keterusan gitu, maksudnya keterusan adalah kita hari Senin ketemu lagi yuk, kita hari Selasa ketemu lagi yuk, atau Rabu kita lunch lagi yuk, atau enggak ya hal-hal tersebut gitu loh. Dan saat kita bilang, wah gue hari Senin ada ini, hari Selasa, itu tuh kadang-kadang ada orang-orang yang tidak mengerti gitu loh. Ada orang-orang yang gak mengerti, dan ada orang-orang yang ngerasa ya ampun, lo gak bisa santai apa, atau lo terlalu ngoyo lah, terlalu obsesi lah, terlalu apa gitu ya. Tapi ya itu yang tadi gue bilang, ya mungkin mereka bisa karena mereka tidak punya mungkin pekerjaan, atau mereka tidak punya goal seperti apa yang kita punya, planning yang seperti kita punya, hal-hal yang pengen kita gapai gitu. Karena kalau gue waktu hidup tanpa ada goal, waktu gue menjalani hidup tanpa ada goal, tanpa ada sesuatu yang pengen gue capai, ya gue gue nggak suka hidup dalam keadaan autopilot, dimana ya cuman rutinitas dan mundane yang membosankan gitu ya, tanpa ada satu kenapa sih gue pengen itu, dan itu selalu gue rubah gitu ya. Yang nggak stuck, maksudnya udah kecapai, misalnya targetnya udah kecapai, terus udah gitu. Nah itu yang gue sempat ada dalam keadaan itu waktu ya anak-anak gue masih di tengah-tengah transisi dari yang mulai gue ajarin untuk mengurus diri sendiri. Dan gue melihat ya memang gue waktu itu mendedikasikan hidup gue untuk anak-anak gue gitu kan ya, untuk keluarga gue, dan gue gak ada masalah, gak ada penyesalan untuk itu. Terus abis mereka gue mulai lihat udah mulai bisa lakuin ini, bisa lakuin itu, terus gue mikir kalau mereka sudah bisa, dan maksudnya udah bisa ngurus diri sendiri, sudah mulai semakin dewasa, atau misalnya mereka ngekos gitu ya, atau enggak mereka punya keluarga sendiri, terus
gue mungkin itu kejauhan ya, tapi maksudnya oke lah, di pikiran gue tuh waktu itu kalau mereka sudah punya kegiatan dan aktivitas sendiri dan mereka sudah bisa mengurus diri mereka sendiri, di mana waktu mereka bersama gue mungkin tidak sebanyak waktu masih kecil gitu ya. Terus gue apa kabar gitu kan? Apa gue akan ya bangun tidur, ngopi, beres-beres, masak, nonton TV, makan siang, terus tidur siang, em, terus apa ya? Terus tidur siang, terus apa lagi sih biasanya? Terus leyeh-leyeh gitu. Terus nonton malam, makan, nonton lagi, tidur. Begitu terus. Itu gue nggak bisa. Mungkin bisa 1-2 hari, mungkin bisa 1 hari gitu ya. Itu kurang lebih adalah aktivitas gue kalau weekend gitu sama temen gue, sama laki, sama anak-anak gue. Dan gue paling seneng gitu ya, dimana kita ngumpul ngeprek gitu ya, satu kamar, nggak mandi. Ya kan enakan tuh weekend kayak gitu, bangun tidur, sarapan, nggak mandi, nonton, timpa-timpaan. Gue tuh kalau kayak begitu udah kayak apa ya, ngeliatin National Geographic apa. Wah, apa itu tuh pokoknya yang ngelihat singa lagi ditimpa-timpa sama anaknya gitu. Tapi maksudnya nguprek di dalam satu kasur nonton, itu tuh surga banget gitu. Kalau misalnya nggak ada acara keluarga. Iya, kalau ada acara keluarga mah ya cabut atau enggak. Soalnya waktu PSBB ini kan otomatis gue juga tidak terlalu sering juga ke rumah eyangnya, ke rumah opungnya gitu kan. Ya tetap ada tapi dibatasi gitu. Dan iya gue juga membatasi lah, hampir mungkin terbatas banget gitu ya. Karena ya memang nggak, kita kebetulan lu tujuannya mau ngomong apa? Jadi gini, kebetulan Gita lagi, kita berempat itu doyan banget di rumah, doyan banget cuman ngumpul. Ya ini tuh kayak circle paling dalam gitu ya. Dan ya comfortable banget gitu loh di saat berempat aja. Mungkin itu hal yang paling ternikmat gitu. Bukan berarti pas lagi ketemu sama teman atau keluarga, enggak. Cuman ya itu yang paling dinikmati. Gue sebenarnya ya bolehin gitu ya, anak-anak nggak apa-apa, tapi waktu PSBB ini memang gue membatasi gitu. Cuma mereka memang dari awal dasarnya emang nggak doyan, mereka lebih suka teman mereka yang kesini, teman mereka yang main. Cuman waktu masa pandemi gini kan gue bilang ya sekarang lagi ada begini, buat orang lain juga kita nggak pernah tahu mereka kemana aja, mereka sama siapa aja, kita nggak tahu mereka selama kamu lagi nggak ketemu tuh ada apa di dalam keseharian mereka. Jadi lebih baik ya udahlah main lewat online aja gitu kan. Ya gitu. Dan ya ini podcast ini adalah salah satu yang gue lakukan dan komitmen gue dan belajar untuk lebih berkonsisten dalam melakukan sesuatu itu adalah di podcast gue, tanpa melihat resultnya, tanpa melihat apanya gitu ya. Jadi gue tuh sekarang tuh lebih ke ya gue cuma lakuin tapi gue punya goal gitu ya, punya goal tapi gue nggak fokus ke goal itu gitu. Dan ini gue terapin ke banyak hal di dalam hidup gue. Dan gue lebih semangat gitu, lebih semangat karena apa? Tiap pagi gue tahu gue harus ngapain. Tiap pagi gue ngerasa iya selalu ada ya hal baru yang harus gue lakuin, hal baru yang harus gue kerjain. Dan ya itu yang bikin mungkin mood gue selalu mantep gitu ya.
Iya kayak misalnya sekarang gitu ya, gue bangun, oh iya waktu gue untuk bikin podcast sekarang, terus abis itu gue harus kerjain kerjaan gue, reading untuk beberapa klien gue, reading untuk channel gue, reading untuk ini gitu ya, ataupun misalnya ada apa namanya, klien gue yang dari musik dan lain sebagainya. Nah itu tuh udah ada gitu. Jadi gue udah ngerti. Oh ya jam sekian gue harus selesai, jam sekian gue harus posting, jam sekian. Terus gue bisa lompat ke kerjaan gue yang lain. Dan begitu itu jadi kalau buat gue secara pribadi itu bikin gue ya lebih bisa menikmati dan lebih semangat gitu. Bahkan abis selesai kerjaan ya gue masih bisa olahraga, abis itu gue pokoknya ini deh semangat to the max. Dan biasanya kalau misalnya itu baru baru terjadi pada awal-awal 1-2 minggu mungkin, atau 3 minggu atau 1 bulan pertama mungkin, gue waktu itu masih dalam rangka curiga sama diri gue sendiri. Jadi sebenarnya tahun 2020 tuh gue banyak mengobserv diri gue, banyak merhatiin, banyak menganalisa, banyak meneliti gitu loh diri gue sendiri dan cara gue melakukan kehidupan gue dan pekerjaan serta ya pokoknya hidup gue lah secara general dalam segala area gitu ya. Gue banyak merhatiin, jadi gue tahu oh ini yang salah nih kadang-kadang, ini bandel. Oh ini yang kebanyakan, oh ini yang kurang, oh ini yang lo nggak pernah lakuin, oh ini yang lo suka lupa lakuin, oh ini yang lo suka. Ya jadi lebih ngerti sebenarnya. Ya kan kita kadang-kadang kalau ngelihat ada satu masalah pasti ada sesuatu yang salah gitu kan, namanya salah. Iya nggak sih itu? Ya tapi kalau ada satu masalah pasti ada sesuatu yang salah gitu kan. Nah itu kadang-kadang orang nggak nyari salahnya di mana, penyebabnya apa, lebih mencari apa yang bisa disalahkan. Nah gue tuh di situ gue banyak di tahun ini tuh gue banyak muter sudut pandang gue tuh lebih ke dalam gitu loh, maksudnya ya gue puter kebalik lah, nggak ngelihat kayak yang lain. Dan gue juga jadinya memang dengan banyak waktu gue melihat hal-hal tersebut ya memang jadi nggak punya waktu untuk merhatiin banyak orang gitu ya. Dan bukannya nggak peduli, bukan nggak peduli, tapi ya gue aja sendiri masih banyak yang belum beres gitu. Iya, dan kadang-kadang gila loh, gue 40 sekian tahun masih tetap ada yang perlu diperbaikin, masih tetap ada yang perlu dipelajarin, masih ada yang tetap harus dilatih gitu ya. Dan kadang-kadang ada orang yang sudah misalnya sudah punya anak atau sudah menikah gitu ya, merasa udah paling sempurna dan lain sebagainya. Ya enggak juga. Gua rasa semakin bertambahnya umur kita gitu ataupun semakin kita melangkah ke depan, ya pasti kita akan pengen kan lebih baik lagi. Nggak pengen lebih mundur atau tetap di situ-situ aja. Tapi mungkin ada ya orang-orang yang seperti itu ada gitu. Dan balik lagi, apa yang dipikirkan orang, apa yang kebutuhan dia, apa yang menjadi prioritas, caranya mereka, itu ya masing-masing orang punya sendiri-sendiri. Balik-baliknya, ya nggak bisa dipaksain juga. Nah, ya itu ke depannya ya gue sih pengen tetap berkembang sampai kapan? Sampai semampu gue, semaksimal gue. Gue pengen tetap maju, gue tetap pengen berkembang, gue tetap bisa ngerasain lebih baik lah pokoknya.
Makanya kadang-kadang kalau misalnya ditanya, lu punya resolusi selalu di tiap tahun? Ada, gitu ada, pasti ada. Setiap tahun pengennya apa, tahun depan pengennya apa, gue pengen ngapain gitu ya. Dan apa yang harus gue kerjain, itu sih ada. Tadinya eh ya pasti ada yang gak kecapai, pasti ada yang gak kelakuin. Cuman ya gak ada salahnya juga kan bikin gitu. Kalau kita ngelakuin ya lebih happy pastinya. Ya gak cuy? Tapi ya semoga kita semua jadi lebih makin baik ke depannya. Dan apa ya, gue pengen ngomong apa, itu kayaknya jedanya lama banget. Iya soalnya kadang-kadang lagi itu terus mikir, terus ngelamun, ngebayangin, terus lupa ngomong. Padahal gue lagi seharusnya bicara. Nanti gue ceritain deh tahun depan. Orang tahun depan tuh cuma 12 hari lagi kali. 12 hari, 13 hari. Ya pokoknya segitu lagi. Gak lama-lama kok, tahun depan sebentar lagi. Ya pokoknya mudah-mudahan ya, ini masa-masa si virus ini cepet selesai, kitanya bisa balik lagi aktivitas seperti sedia kala, bisa ngelakuin lagi apa yang kita pengen gitu kan. Sekarang banyak tuh temen gue yang pada jadi akhirnya batal mau liburan gara-gara kemarin ada pengumuman. Tapi sempat ngobrol sama salah satu orang yang dekat sama gue. Cuman gue bilang gini, lagian lo belum tentu. Kalau gue dari awal itu gara-garanya ini sebelum gue tutup ya. Jadi sebelum masuk tahun 2020 itu sebenarnya gue sama laki gue tuh udah punya satu rencana pengen liburan. Pas di bulan anak-anak gue misalnya pas anak-anak gue kenaikan kelas, kita tuh udah ngatur gitu ya. Dan itu memang pengen pengen ya biasa kan kalau mau booking hotel jauh sebelum harinya kan, itu kan lebih murah jauh. Nah itu tuh udah punya rencana. Tapi untung lah, si untung tuh selalu hadir di saat kita kapan aja. Iya, begitu kena PSBB yang awal tuh bulan apa sih, Maret apa April? Iya pokoknya sekitar itu kan. Itu tuh hampir, itu tipis banget gue udah hampir melakukan hal tersebut. Cuman karena ada kebutuhan mendadak yang besar banget, kita jadi tunggu dulu gitu loh. Ini dulu harus kita tutup gitu kan. Ya udah di pending lah. Nah, keluarlah ini. Dimulailah saat-saat kita PSBB yang gila-gilaan awal-awal itu sampai akhirnya ya sekarang gue sama laki gue nanti deh kalau emang udah bener-bener aman, bukan ya pasti ya. Aku mau ngomong tapi takut salah. Tapi maksud gue setidaknya mungkin sudah terlihat perkembangan yang signifikan, perubahan yang signifikan. Ya hal-hal tersebut sudah gitu ya, baru kita mungkin berani. Nah yang kemarin-kemarin kan belum ya, ngelihat orang masih ngeri, belum ada vaksinnya, belum ada juga obatnya mungkin gitu ya. Masih ngelihat orang peningkatannya masih banyak gitu loh. Kalau udah turun banget, nggak ada yang meningkat lagi, itulah baru mungkin gue berani. Terus temen gue, udah lu lewat jalan darat aja, lewat ini. Terus kemarin dia bilang, kucing nih bener-bener batal semua. Ya sih, ya sabar lah, sabar.
toh itu pulau Bali ataupun kota-kota yang pengen dituju itu nggak akan berubah jadi pindah tiba-tiba di Amerika atau di Australia tiba-tiba gitu kan. Masih ada waktu. Yang pokoknya jaga kesehatan lah ya teman-teman. Gue sih walaupun gue nggak kenal sama kalian semua, gue tetap ngarepin kalau kalian tuh semuanya tetap sehat, pokoknya tetap sehat, tetap maju, tetap sukses, tetap semangat pastinya. Oke, gue pamit dulu. Terima kasih udah dengerin gue selama 40 menit lebih. Tidak terasa, tidak dinyana, dan tidak. Semoga kalian terhibur, semoga kalian ngerasa ada temennya mungkin sambil kalian melakukan aktivitas. Sampai ketemu lagi di minggu depan. Salam buat orang terkasih kalian. Elsteon, ciao.